selamat datang di podcast Unit Proses, ruang diskusi untuk para profesional teknik yang ingin berkembang. Nah, di setiap episodenya, kami akan coba menghadirkan kisah, pengalaman, dan inovasi dari dunia teknik di unit proses yang bisa menginspirasi langkah karir Anda. Nah, materi-materi tersebut diantaranya yaitu topik dari insenerasi sampah dan sanitasi makanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asyifa Samatul Fuada yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Dan tak lupa juga, orang-orang hebat di sinilah yang akan mencoba memberikan materi menarik. Nah, sebelumnya, kami merupakan anggota dari kelompok 8 dengan beranggotakan Mas Linggar Ismara, Mas Bagus Velani, Mbak Anissa Cahyani, Mbak Widya Nurhofi, Mas Muhammad Akbar Prayoga, Mas Alkowi Sidki, dan saya sendiri Asyifa Samatul Fuada. Baik, sepertinya langsung saja masuk kepada pemaparan materi. Nah, materi tersebut akan coba disampaikan oleh Mas Bagus Velani. Kepada Mas Bagus Velani, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Samro Otul untuk openingnya. Bertemu kembali Sobat Teknik di podcast pada kali ini, di mana podcast pada kali ini kita akan membahas terkait unit proses. Unit proses ini dilakukan di area insinerasi sampah, di mana insinerasi sampah ini kita juga bisa sering jumpai di beberapa daerah yang melakukan pengolahan limbah B3 maupun sampah. Izinkan saya Bagus dari kelompok 8 memberikan informasi pengetahuan terkait insinerasi sampah di beberapa daerah serta aplikasi unit prosesnya itu seperti apa juga. Baik, yang pertama yaitu latar belakang kenapa insinerasi sampah ini kita bahas pada podcast kali ini. Yang pertama, pertumbuhan penduduk atau aktivitas ekonomi itu menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan bertambahnya timbulan sampah yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup, bidang pengolahan sampah, limbah B3, pada tahun 2024, sampah yang dikelola oleh insinerator itu kurang lebih di angka 32,72%, dan yang selebihnya tidak terkelola atau 67,28% tidak terkelola. Artinya dia langsung di open dumping di TPA masing-masing daerah. Di mana pada setiap tahunnya itu limbah atau sampah yang tidak terkelola itu di angka 9 juta ton per tahun. Akibatnya apa teman-teman? Yang pertama akibatnya permasalahan lingkungan seperti pencemaran, baik di udara, air, tanah, serta estetika kebauan yang eh, akan berdampak pada dekomposisi organik serta eh, akan mengakibatkan juga kualitas udara ambien yang bersumber dari pengolahan open dumping sampah itu sendiri. Masalahnya kenapa? Masalahnya yang pertama yang pasti keterbatasan lahan ya kawan-kawan ya. Karena untuk membangun sebuah TPA itu menjadi satu alasan utama perlunya teknologi alternatif. Sehingga teknologi ini berfungsi untuk meminimalisir penggunaan lahan yang harusnya di open dumping, kita manfaatkan lagi untuk eh, energi alternatif yang bersumber dari sampah. Atau yang sudah dikembangkan saat ini bisa kita sebut adalah insinerasi sampah. Pengertian dan prinsip dasar insinerasi, kawan-kawan. Jadi insinerasi itu pada prinsipnya yaitu adalah proses pembakaran yang termasuk di dalamnya itu ada sampah dan limbah yang memiliki suhu tinggi di atas 800 derajat Celcius. Fungsinya yaitu untuk mereduksi sampah yang tergolong mudah terbakar. Artinya kalau yang untuk cair itu biasanya kita suhunya akan tidak berpengaruh ya. Biasanya yang masuk insinerasi itu di atas 800 derajat Celcius. Sehingga untuk sampah-sampah yang bersifat kering dan tidak mengandung air itu biasanya cepat untuk diprosesnya.
Teknologi insenerasi sendiri ini juga mengkonversi kawan-kawan dari padat menjadi gas sehingga untuk output akhirnya itu berbentuk fly ash dan bottom ash. Proses ini juga bertujuan untuk mengurangi volume atau mereduksi volume itu sendiri serta menghancurkan bahan-bahan yang berbahaya yang bersifat limbah B3 maupun B3 dan mengubahnya menjadi abu atau gas panas. Pada suhu ruang bakar, insenerasi yang disebut atau kita sebut tadi insenerator ya kawan-kawan ya, itu biasanya di angka 800 derajat Celcius sampai 1100 derajat Celcius. Sehingga dari proses ruang bakar ini biasanya menghasilkan flue gas atau gas buang itu sendiri. Dengan temperatur yang lumayan tinggi juga teman-teman. Nah, pada saat proses flue gas atau pembuangan gas yang dihasilkan dari proses pembakaran ini, biasanya gas yang dihasilkan itu berbentuk CO2, karbon dioksida, dan ada H2O, ada kandungan airnya juga. Sehingga pada fase ini insenerasi itu sangat cocok dan sangat efektif untuk mengurangi volume sampah sebanyak 80-90% dengan output akhir yaitu abu dan partikulat sebagai residu. Nah, mungkin ini sebagai pembelajaran juga teman-teman di mana proses insenerasi sendiri itu biasanya rumus kimianya yaitu C ditambah O2 sama dengan CO2 yang tadi disebutkan ya, karbon dioksida, 2H2 ditambah O2 sama dengan 2H2O. Eh, ini untuk reaksi kimia di ruang pembakaran ya kawan-kawan ya. S ditambah O2 sama dengan SO2, serta CX ditambah HY plus O2 sama dengan CO2 plus H2O. Jadi, limbah yang dibakar dalam ruang pembakaran itu biasanya akan terjadi reaksi kimia dan output akhirnya yaitu menghasilkan gas buang dan abu yang memiliki rumus kimia akhir yaitu karbon dioksida CO2, kadar air H2O, sulfur dioksida, serta karbon monoksida. Berikut adalah unit-unit proses dalam sistem insenerator atau insenerasi. Yang pertama saya sudah jelaskan di awal ya kawan-kawan ya, ada ruang bakar. Ruang bakar ini berfungsi untuk proses pembakaran yang di dalam ruang bakar sendiri itu juga ada pipa atau proses pipa tersebut digunakan untuk mengkonversi panas gas pembakaran sehingga kemungkinan besar di ruang bakar ini akan ada proses apa namanya reuse penggunaan energi kembali dari gas panas yang dihasilkan dari ruang ruang bakar atau ruang tungku bakar ini. Itu yang proses pertama. Yang kedua, komponen dalam insenerator sendiri itu ada pendingin gas. Pendingin gas ini berfungsi untuk menurunkan temperatur gas yang dialirkan melalui pipa yang bersumber dari ruang bakar, sehingga eh, gas yang dihasilkan tidak memiliki temperatur yang sangat panas seperti yang di ruang bakar. Pendingin gas sendiri itu berfungsi hampir 80-90% menurunkan temperatur awal yang awalnya jadi 800-900 menjadi 140 derajat Celcius. Komponen berikutnya yaitu pengendalian, di mana pengendalian ini berfungsi untuk mengendalikan gas buang yang dihasilkan sebelum terlepas ke atmosfer udara. Biasanya pengendalian gas buang ini berada di titik akhir cerobong si insenerator ya kawan-kawan ya. Bentuknya bisa dust collector, water scrubber, atau yang memang aplikasi-aplikasi teknologi yang bisa menangkap si gas-gas buang atau partikulat-partikulat eh, yang dihasilkan dari insenerator. Yang keempat adalah pembangkit. Pembangkit ini biasanya eh, mengkonversi energi uap menjadi energi listrik. Artinya gas buang yang dari ruang bakar menghasilkan uap didinginkan, dimanfaatkan kembali menjadi energi listrik dengan mengkonversi gas buang itu sendiri. Biasanya dia dibangkitkan lagi untuk turbin uap, terus biasa pemanfaatan uap juga bisa berfungsi untuk pemanasan feed water, boiler kalau misalnya kita aplikasinya di boiler ya. Cuman karena kita aplikasinya di insenerator, biasanya dia untuk membangkitkan turbin sehingga menghasilkan listrik
eh, biasanya akan dipisahkan menjadi, tadi sudah dijelaskan di awal ya, kalau yang dia dikena di water spray akan jadi fly ash, kalau yang dia sudah residu akhir menjadi bottom ash. Sehingga ini sudah tidak bisa dimasukkan ke insinerator lagi dan kita olah menjadi eh, landfill di pihak pengolah yang berizin. Sebentar. Oke, eh, kita bisa lanjut ya kawan-kawan ya. Jadi berikutnya itulah unit proses dalam sistem insinerasi, kawan-kawan. Jadi yang pertama, proses incinerasi ini melibatkan beberapa reaksi kimia yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik menjadi gas dan abu. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi yang pasti. Reaksi oksidasi ini terjadi di ruang pembakaran, di mana ruang pembakaran ini adalah tahap utama dalam proses insinerasi. Senyawa organik pada limbah bereaksi dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida CO2 dan uap air serta energi panas. Sehingga reaksi ini bersifat eksotermik, menjadi sumber utama energi untuk mempertahankan suhu tinggi dalam tungku insinerator. Kita bisa lihat kawan-kawan di slide, bahan organik plus O2 akan menjadi CO2 atau karbon dioksida, air dan panas. Sehingga eh, reaksi kimia ini biasanya terjadi di ruang pembakaran utama. Yang jadi poinnya, jika suplai oksigen tidak mencukupi, maka pembakaran akan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna. Artinya akan menghasilkan karbon dioksida dan hidrokarbon yang tidak terbakar dan berlebih. Itu teman-teman untuk reaksi kimia pada ruang pembakaran utama atau reaksi oksidasi yang ada di ruang utama pembakaran. Yang kedua adalah reaksi dekomposisi termal, pirolisis. Biasanya pirolisis ini tahap untuk penguraian termal bahan organik tanpa kehadiran oksigen. Reaksi ini juga berlangsung di suhu 200 sampai 700 derajat Celcius, menghasilkan gas, tar, dan arang. Tahapan ini biasanya di zona awal insinerator, pre-combustion zone. Reaksi umumnya yaitu C6H10O5 sama dengan C ditambah CO ditambah H2 ditambah CH4 dan tar. Pirolisis ini berperan sangat penting ya teman-teman ya untuk mengubah limbah padat menjadi bentuk gas sehingga lebih mudah terbakar pada tahap oksidasi berikutnya. Kita bisa lihat di gambar sebelah yang sudah di slideshow. Biasanya ada di primary chamber, ruang bakar utama, itu eh, proses pengeringan, pirolisis, dan pembakaran awal. Ada di sini. Nah, untuk di proses reaksi dekomposisi termal dan reaksi oksidasi. Terus dia biasanya kalau di insinerator itu ada secondary chamber yang untuk proses pendinginan dan penyaringan gas sisa. Jadi ketika ada gas sisa yang ada di sini, dia akan ditangkap dan didinginkan, cooling untuk bisa dimanfaatkan lagi untuk membangkit turbin. Nah, untuk yang flue gas zone-nya biasanya ini pembakaran gas sisa hasil pirolisis dan lain sebagainya ada di flue gas zone. Ini adalah cerobongnya. Kita bisa lanjut ya kawan-kawan ya. Baik, reaksi berikutnya adalah reaksi pembentukan karbon monoksida, CO formation, di mana karbon monoksida terbentuk ketika karbon bereaksi dengan oksigen dalam jumlah yang terbatas, particle oxidation. Gas CO bersifat toksik dan perlu diubah kembali menjadi CO2 melalui oksidasi sekunder di ruang bakar sekunder pada suhu 850 derajat Celcius.
Kita bisa lihat reaksinya yaitu 2C ditambah O2 sama dengan CO2 atau 2CO. Reaksi ini juga bersifat eksotermik, di mana eh, tidak menghasilkan energi sebesar pembakaran sempurna di awal, sehingga kondisi terjadinya di primary chamber, ruang bakar utama, suhunya 600 sampai 900 derajat Celcius. Kondisi yang tadi sudah disebutkan di awal ya, oksigennya terbatas dan tekanannya tekanan udara atmosfer atau biasanya sedikit lebih tinggi sih kawan-kawan. Berikutnya adalah reaksi pembentukan NOx nitrogen dioksida, di mana NOx dan NO ini terbentuk akibat reaksi antara nitrogen, oksigen pada suhu tinggi, biasanya di atas 1000 derajat Celcius. Terdapat dua jenis, biasanya NOx, thermal NOx dari nitrogen di udara, dan fuel NOx dari nitrogen pada limbah sendiri. Untuk reaksi umumnya, biasanya N2 ditambah O2 sama dengan eh, NO2 dibagi kurang lebih NO2 plus O2, sehingga hasil akhirnya adalah NOx. NOx sendiri ini merupakan prekursor hujan asam, jadi penyumbang hujan asam pada lingkungan, dan smog fotokimia, sehingga gas ini juga harus dikendalikan, minimal direduksi ya kawan-kawan ya. Dengan katalik selektif, ini adalah salah satu pengendali NOx, dan non-katalik. Biasanya tadi NOx ini terjadi di secondary chamber atau flame zone, suhunya di atas 1000 derajat Celcius, kelebihan oksigen biasanya teman-teman, serta waktu tinggal gas yang cukup lama. Reaksi berikutnya itu reaksi pembentukan gas asam, di mana eh, gas asam ini bersumber dari limbah yang mengandung klorin, sulfur, dan nitrogen. Ketika dalam proses pembakarannya sendiri, gas asam yang tadi bersumber dari limbah-limbah yang saya sebutkan menghasilkan HCl, SO2 serta NOx. Gas ini juga bersifat korosif dan beracun ya kawan-kawan yang jika terdispersi ke udara, sehingga perlu dinetralkan dengan sistem scrubber basah CaOH2 atau NaOH. Reaksi kimianya yaitu 2HCl ditambah CaOH2 sama dengan CaCl2 plus 2H2O. Tahapan ini biasanya untuk mencegah pencemaran udara akibat emisi. Biasanya lokasinya terjadi di bagian saluran gas buang, flue gas line, setelah secondary combustion chamber, yaitu padat unit pembersih gas. Scrubber system yang sudah dijelaskan di awal ya kawan-kawan ya. Yang keenam adalah reaksi pembentukan abu, ash formation. Ash formation ini abu tersebut berupa dari fly ash maupun bottom ash ya, yang sudah dijelaskan di awal. Biasanya untuk yang fly ash dia dari water scrubber disiram, nanti dia akan jadi debu-debu halus. Untuk bottom ash biasanya dari sisa residu pembakaran. Nah, abu sendiri ini mengandung oksida logam, Fe, O3, Al2, O3, CaO, silika juga, serta ada residu organik lain. Biasanya reaksi umum CaCO3 sama dengan CaO ditambah CO2 sama dengan Fe ditambah O2 dan FeO3. Biasanya untuk yang bottom ash itu dia menumpuk di tunggu, sedangkan fly ash terbawa oleh aliran gas buang dan ditangkap ke bag filter atau electrostatic participator ESP. Lokasinya di bottom ash itu di ruang bakar, fly ash di partikel gas buang. Ini seperti gambar ya kawan-kawan ya. Bisa dilihat. Terima kasih. Oke. Baik, berikutnya kita lanjut ke materi insinerasi sampah, di mana nanti untuk pertanyaan dan lain sebagainya bisa eh, dilakukan atau kita bisa diskusi setelah pemaparan podcast terkait insinerasi sampah, kawan-kawan. Sebentar. Sorry. Berikutnya yaitu adalah pemaparan terkait unit proses sanitasi makanan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan atau diskusi terkait insinerasi sampah kita bisa lakukan setelah pemaparan podcast di sanitasi makanan ini selesai ya kawan-kawan ya. Saya izin share screen. Baik, materi berikutnya yaitu adalah sanitasi makanan dan minuman di setiap unit prosesnya, atau kita ambil contoh di proses sanitasi makanan MBG ya kawan-kawan ya.
Latar belakangnya yang pasti setiap usaha makanan biasanya harus dilengkapi dengan sanitasi makanan untuk mengatur faktor-faktor seperti kebersihan si makanan itu sendiri serta lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu biasanya adalah lokasi, alat, individu, bahan makanan, sehingga hal-hal tersebut menjadi konsen pada Kementerian Kesehatan di tahun 2003, termasuk untuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Organisasi Kesehatan juga, WHO, berulang kali mensonding atau menegaskan terkait bahwa penyakit yang ditularkan melalui makanan, foodborne diseases, menjadi beban signifikan bagi sistem kesehatan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia ya kawan-kawan ya. Kontaminasi ini biasanya menjadi tantangan utama nih bagi penyedia makanan seperti catering, rumah makan, dan lain sebagainya. Biasanya proses sanitasi makanan ini membuka peluang besar bagi penyebaran bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella. Oleh karena itu, pentingnya atau wajibnya sanitasi makanan yang sangat ketat, mulai dari tahap preventif, pemilahan bahan pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian yang mutlak harus dilaksanakan. Tujuannya apa kawan-kawan? Tujuan akhirnya itu menjamin bahwa makanan yang kita konsumsi atau kita sajikan itu aman, sehat, terbebas dan segala bentuk bahaya fisik, kimia maupun biologis, sekaligus mendukung tercapainya derajat murni dan kesehatan masyarakat yang optimal. Pengertian sanitasi makanan sendiri dan minuman yaitu sanitasi bisa diartikan usaha preventif, kawan-kawan, dalam menjaga kesehatan. Sanitasi makanan adalah usaha untuk menjaga kebersihan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu dan merugikan kesehatan badan, mulai dari pemilahan yang tadi dijelaskan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, serta penyajian. Ini berdasarkan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan ya. Sebenarnya ini juga digunakan untuk di beberapa daerah. Hygiene dan sanitasi juga merupakan permasalahan kesehatan yang kompleks dan bukan yang baru lagi. Telah terjadi banyak kasus kesehatan yang masih sering terjadi di dunia termasuk Indonesia. Salah satunya adalah akibat hygiene sanitasi yang rendah. Ini menurut Bagiastra dan Damayanti tahun 2018. Unit proses dan penerapan sanitasi ada yang tahu kan? Jadi untuk unit proses pada penerapan sanitasi itu berfungsi sebagai program prasyarat, Requested Program, yang mendukung sistem kontrol kualitas seperti HACCP. Yang unit pertama biasanya yang dilakukan adalah unit receiving atau penerimaan, di mana poin-poin penting pada unit ini yaitu pengawasan personel baik dari personal hygiene-nya, pengawasan share security-nya, serta memastikan pengawasnya ini atau penerima ini adalah kompeten. Yang kedua adalah kesesuaian barang. Jadi barang yang dipesan itu harus dari supplier harus sesuai dengan pesanan dan kebutuhan dari 3 aspek utama, yaitu jenis dan jumlah, mutu, serta standar purchase specification atau SPS. Oke. Unit yang kedua adalah unit proses pengolahan inti, di mana ada mixing, heating, dan cooling. Mixing tersendiri adalah memastikan peralatan pencampuran di bejana tekan, contohnya bejana tekan dan mixer ya, harus dibersihkan secara rutin, setiap hari atau setiap penggantian batch. Kedua adalah seringkali menggunakan metode cleaning in batch. Prosedur ini krusial, sehingga mencegah terbentuknya biofilm yang yaitu sisa produk lama yang menjadi tempat pertumbuhan mikroorganisme jika tidak dibersihkan dengan baik. Residu ini akan menyebabkan kontaminasi, silang, rasa alergen, atau menjadi sumber inokulasi bakteri. Jadi proses pencampuran mixing ini sangat penting, di mana dalam proses pencampuran ini poin pentingnya itu kebersihan, baik dia kebersihan peralatannya, makanan, serta pada proses batch-nya itu sendiri untuk menghindari adanya pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri-bakteri lain. Yang kedua, pada proses pengolahan inti ada pemanasan atau heating, bisa kita sebut pasteurisasi. Jadi pada proses pemanasan sendiri, penukar panas, alat untuk memanaskan seperti microwave memerlukan prosedur pembersihan sanitasi yang sangat ketat.
Tujuannya apa kawan-kawan? Tujuannya adalah mencegah penumpukan kotoran, fouling, pada permukaan. Penumpukan ini akan mengurangi efisiensi perpindahan panas. Yang berarti suhu pemanasannya yang dibutuhkan untuk membunuh patogen mungkin tidak tercapai. Kegagalan mematikan patogen karena suhu yang kurang optimal akan membuat produk menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Jadi untuk pemanasan sendiri atau heating ini berfungsi untuk membunuh patogen atau bakteri patogen. Jadi ketika pemanasannya kurang dari yang distandarkan, misal standar yang sudah ditetapkan adalah 80 derajat Celcius, sehingga tapi di alat tersebut cuma bisa membaca 70. Itu tidak akan memaksimalkan pembunuhan patogen pada proses heating ini. Yang terakhir adalah yang terakhir pada unit proses pengolahan inti adalah pendinginan, cooling. Dalam proses pendinginan sendiri, jika digunakan media air atau es, kualitas pendingin harus diawasi ketat. Air tersebut harus memenuhi kualitas baku mutu air bersih agar tidak menimbulkan kontaminasi sekunder pada produk yang sudah dilalui dari pemanasan atau pematangan. Jadi yang dipastikan kalau untuk pendinginan itu adalah kualitas air, dia harus memenuhi kualitas air minum Permenkes biasanya. Serta beberapa alat coolingnya itu harus dilakukan PM dan kebersihan. Kita lanjut kawan-kawan. Berikutnya adalah unit packaging atau pengemasan. Biasanya unit ini membatasi antara bahan pangan dan keadaan normal di sekelilingnya. Untuk menunda proses kerusakan dalam jangka yang waktu diinginkan, ini juga berfungsi di unit packaging serta proses kerusakan dan pembusukan produk pangan selama penyimpanan merupakan masalah utama yang berkaitan dengan pengemasan pangan itu sendiri. Jadi pengemasan ini poinnya yaitu membatasi tempatnya biasanya membatasi antara bahan pangan dan keadaan normal di sekelilingnya. Jadi dia terpisah. Terus ini juga berfungsi untuk menunda proses kerusakan dalam jangka waktu yang diinginkan sehingga perlu adanya packaging yang khusus. Terus kerusakan dan pembusukan produk. Makanya ini juga di proses packaging juga sangat penting poinnya untuk menghindari atau meminimalisir kerusakan dan pembusukan produk pangan selama penyimpanan. Baik, mungkin ini saya kasih contoh untuk rumus kimianya ya. Rumus kimia pada unit proses sanitasi makanan. Jadi ada 4 jenis reaksi dengan fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah oksidasi, biasanya di proses pemanasan ya. Fungsi utamanya yaitu untuk membunuh mikroba atau ini sebenarnya kir H2O. Terus ada saponifikasi atau NaOH. Ini untuk menghilangkan lemak yang keluar atau tersisa. Ada asam besar, jenis kimianya asam fosfat, nitrat, menghilangkan kerak atau mineral pada peralatan proses penyediaan sanitasi makanan. Dan renaturasi, alkohol merusak protein dan mikroba. Kurang lebih seperti itu rumus kimia yang ada di unit proses sanitasi makanan. Kita lanjut. Kita berikutnya ada pembahasan terkait pengendalian dan standar, di mana sistem pengendalian standar berfokus pada 6 prinsip utama pada sepanjang rantai makanan. Yang mulai dari pemilahan bahan baku, yang pertama, yang kedua adalah penyimpanan yang tepat, yang ketiga adalah pengolahan, yang keempat adalah penyimpanan makanan matang, yang kelima adalah pengangkutan, yang terakhir adalah penyajian. Selain itu, sanitasi juga melibatkan pengendalian fasilitas seperti kebersihan, lokasi, air bersih, pembuangan limbah, serta personal hygiene untuk menjamin si makanan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan layak. Tantangan dan inovasinya sampai dengan saat ini sebenarnya kan pangan adalah hal yang esensial ya, kebutuhan untuk keberlangsungan hidup manusia. Seiring bertambah dan perkembangannya peradaban, mutu pangan ini semakin tinggi juga, sehingga mengkonsumsi makan kita tidak hanya bertujuan untuk kenyang saja ya kawan-kawan ya, atau merasa lapar, tetapi berkembang menjadi lebih kompleks, biasanya lebih ke kesehatan. Konsumen kini menyadari betul bahwa makanan adalah sumber utama memperoleh nutrisi penting seperti protein, karbohidrat, dan vitamin. Sehingga yang diperlukan untuk kesehatan tubuh. Saat ini masyarakat semakin cermat dalam memilih makanan dengan faktor keamanan pangan menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu sanitasi dan higienitas makanan sangat penting untuk dilakukan.
Untuk memastikan apa kawan-kawan? Untuk memastikan kebersihan serta zat berbahaya yang berpotensi di kandungan makanan tersebut itu sendiri. Penutupnya, mungkin akan saya baca secara singkat. Sanitasi makanan adalah tindakan pencegahan penting yang berfokus pada pengamanan makanan dari yang berpotensi adanya bahaya atau kerusakan makanan sendiri baik dari bahaya fisik, kimia, dan biologi yang dapat mengganggu kesehatan. Upaya ini juga dilakukan secara konsisten di seluruh tahapan rantai panganan, mulai dari penyediaan bahan makanan, proses sebelum diproses makanan tersebut, pengolahan, penyiapan, pengangkutan, dan penyajian, hingga makanan siap untuk dikonsumsi demi menjamin terpenuhnya standar higienis. Baik, itu saja pemaparan materi dari sanitasi makanan. Mungkin bisa berlanjut ke sesi tanya jawab. Silakan saya serahkan ke Mbak Samrotul. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih Mas Bagus Felani atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Mungkin sekarang kita bisa beralih kepada sesi tanya jawab. Mungkin dari dua orang penanya, boleh dipersilahkan? Baik, di sini ada Mas Alkowi Sidki. Boleh Mas Alkowi Sidki langsung disampaikan saja? Baik, terima kasih. Izin sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Sidki. Di sini saya ingin menanya, sebagai yang kita ketahui, incinerasi itu kan pengolah limbah menggunakan insinerator dengan suhu yang tinggi ya. Nah, bagaimana cara mengurangi dampak polusi dari insinerator tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kepada Mas Bagus Felani, mungkin langsung dijawab apa ke pertanyaan selanjutnya, Mas? Oke, mungkin bisa dilanjut dulu aja ya ke pertanyaan selanjutnya, biar nanti setelah dua pertanyaan kita langsung jawab dua-duanya langsung. Baik, mungkin satu penanya lagi, dipersilahkan. Baik, di sini ada Mas Muhammad Akbar Prayoga. Langsung saja, Mas, disampaikan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Tadi kan kita udah dijelasin ya oleh Mas Bagus secara lengkap dan baik terkait dengan materi insinerasi sampah dan sanitasi makanan. Kira-kira Mas, apa sih hubungan antara kedua itu? Apakah ada hubungannya gitu? Mungkin bisa dicoba dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Muhammad Akbar Prayoga atas pertanyaan yang telah disampaikan. Tadi dari Mas Alkowi ini menanyakan tentang insinerasi sampah, lalu Mas Muhammad Akbar ini menanyakan tentang sanitasi makanan. Mungkin langsung saja Mas Bagus untuk dijawab pertanyaannya. Silahkan. Sebelumnya terima kasih Mbak Samro Otul untuk beberapa pertanyaannya dari Mas Akbar Prayoga dan Mas Alkowi sendiri, di mana pertanyaan yang dari Mas Alkowi itu salah satunya eh, efek samping dari penggunaan insinerator atau alat pengolah limbah yang dibakar ya. Sebenarnya kalau dari segi lingkungan itu akan ada polusi atau emisi yang akan dihasilkan. Jadi setiap insenator ketika ada proses pembakaran dan oksidasi, otomatis akan ada proses emisi dari pembakaran itu sendiri yang menghasilkan gas-gas beracun seperti natrium dioksida, sulfur dioksida, bahkan partikulat. Nah, bagaimana cara mengurangi dampak atau mengendalikannya? Yang pertama, yang pasti kita harus menekan atau melakukan pengendaliannya di sumber pencemar atau di inseneratornya itu sendiri. Contoh, misal kita membuat penyaring gas yang terbuat dari scrubber atau memastikan suhu pembakaran itu cukup tinggi karena ketika suhu itu cukup tinggi dan sesuai dengan standar, itu akan terjadi pembakaran sempurna yang meminimalisir gas-gas beracun yang tadi saya sebutkan itu terlepas di udara atmosfer. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, yang pertanyaan dari Mas Akbar Prayoga sendiri, di mana sebenarnya tadi sudah dipaparkan ya materi terkait insinerasi sampah serta sanitasi makanan. Eh, Hubungannya apa sih antara insinerasi sampah dan sanitasi makanan? Yang pasti keduanya saling berhubungan ya. Bukan saling berhubungan dalam arti ada skupnya masing-masing. Sebenarnya keduanya itu tujuannya sama, yaitu untuk menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan. Kalau untuk insinerasi sampah kan kesehatan lingkungan secara umum, general, dan kalau untuk sanitasi makanan, dia kesehatan lingkungan untuk personal hygiene atau diri masing-masing. Sehingga perlu atau misalnya tadi yang ditanyakan hubungannya kurang lebih sama karena tujuannya itu
menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan. Kurang lebih seperti itu, Mas Akbar Prayoga dan Mas Alkawi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, saya kurang lebih menjelaskan secara sisi teknis dan literasi. Kurang lebih seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Samrotul. Baik, Mas Bagus Felani, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana Mas Alkowi dan Mas Akbar? Apakah ada tanggapan? Cukup, Mbak. Jelas, Mbak. Baik, terima kasih. Oke Sobat Teknik, itu dia bahasan kita pada hari ini. Nah, dari panasnya tungku insenerator sampai dinginnya dapur yang bersih dan higienis. Intinya, teknologi pengolahan sampah dan sanitasi makanan sama-sama penting buat hidup yang sehat dan berkelanjutan. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya dan cuci tangan sebelum makan ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.